Para pemirsa yang budiman, salam sejahtera bagi Anda semuanya. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dalam kanal Bambang Suwarno Ministry. Judul video saya kali ini adalah tidak meminta disembah, tetapi Yesus Kristus disembah selamanya. Dalam kurun waktu 3,5 tahun, Tuhan Yesus melayani manusia, masuk dalam pelayanan. Saudara, pelayanannya sangat padat. Jadi dia menjalankan agenda pelayanannya sangat sibuk sekali. Bisa dibilang pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun itu pelayanan yang super padat, super sibuk. Beliau menjadi orang yang pribadi yang paling sibuk waktu itu. Dan selama itu pula, selama 3,5 tahun melayani manusia itu, menjalankan misi agung penebusan dan penyelamatan manusia itu, Tuhan Yesus tidak pernah minta disembah. Apa sebabnya? Kenapa dia tidak minta disembah oleh manusia? Sesungguhnya jawabannya sangat sederhana, saudara. Karena beliau tidak merasa perlu untuk meminta disembah. Ngapain meminta disembah? Ya, itu tidak perlu. Karena apa? Alasannya karena dia sudah menerima penyembahan itu. Orang sudah disembah, sudah menerima penyembahan dari beberapa pihak, waktu 3,5 tahun itu, ngapain lagi meminta untuk disembah, saudara? Meminta sesuatu, itu kan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau sesuatu sudah didapat, minta disembah berarti untuk supaya yang dimintai itu menyembah dia. Tapi dia kan sudah disembah, jadi gak merasa perlu lagi untuk meminta disembah. Ya, sesungguhnya sangat sederhana seperti itu. Ya. Dan saya akan menjelaskan siapa saja yang menyembahnya, pihak mana saja yang menyembah dia. Tapi tentu saya mulai dengan para penyembah yang dicatat ya dalam Injil Tuhan Yesus. Ya, dalam keempat Injil itu ada beberapa orang pribadi yang menyembah dia, dan itu sebagai bukti otentik. Ya. Misalnya, yang menyembah dia waktu itu sehingga dia tidak perlu meminta lagi untuk disembah adalah orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya tidak membacakan ayatnya demi keringkasan waktu, tapi silakan catat Matius pasal 8 ayat 2. Itu catatan Alkitabiahnya. Injil Matius pasal 8 ayat 2. Anda bisa melihat di sana. Kemudian orang buta yang sejak lahirnya lahir buta dan kemudian disembuhkan, dicelikkan matanya menjadi melek, menjadi bisa melihat oleh Tuhan Yesus. Dia juga menyembahnya. Saudara, Anda bisa lihat dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 38 misalnya. Ya. Itu cukup panjang ayatnya, saudara. Pasal 9 dari kitab Injil Yohanes. Ya, silakan baca selengkap. Tapi yang langsung menunjukkan bahwa orang buta yang dari lahirnya yang sembuh itu ditulis, penyembahan dia maksud saya, ditulis dalam Yohanes pasal 9 ayat 38. Kemudian ini
saya akan tunjukkan ayatnya, ya. Saya tidak tunjukkan semua ayatnya, tapi mari kita buka Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat 18 itu ada seorang kepala sinagoga, kepala rumah ibadat orang Yahudi yang minta anaknya, ya, perempuan yang baru saja meninggal itu disembuhkan atau dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus. Dan waktu itu pejabat penting, karena kepala sinagoga, kepala rumah ibadat itu pasti orang yang cukup penting, ya, itu datang dan menyembah Tuhan Yesus. Matius pasal 8 ayat 9, Matius pasal 9 ayat 18, saudara. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat atau sinagoga, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Jadi kepala rumah ibadat itu memohon pada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus mau meletakkan tangan atasnya dan membangkitkan kembali anak perempuan yang baru saja meninggal itu, saudara. Sebelum meminta, dia menyembah terlebih dahulu, ya. Kemudian mari kita lihat lagi penyembah yang lain lagi. Tadi orang buta sejak lahir, ya, yang akhirnya menjadi pengemis. Kemudian orang yang sakit kusta disembuhkan, itu menyembah, ya. Sekarang kepala rumah ibadat. Dan ada lagi, saudara, kalau yang sebelumnya itu semuanya orang Yahudi, saudara. Orang sakit kusta, orang buta sejak lahir, dan kepala rumah ibadat, semuanya orang Yahudi. Tapi sekarang saya akan menunjukkan orang yang non-Yahudi, yaitu wanita Kanaan. Saudara, wanita Kanaan ini dalam Matius, Injil Matius pasal 15 ayat 25 disebutkan di sana, tetapi perempuan itu mendekat, yaitu wanita Kanaan ini, dan menyembah dia, yaitu Tuhan Yesus, sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Lengkapnya Anda bisa baca perikop secara lebih lengkap dari Matius pasal 15. Kalau ayat tadi khusus ayat yang ke-25 dari Injil Matius pasal 15. Jadi orang kusta disembuhkan, menyembah. Orang buta disembuhkan, dicelikkan matanya, bisa melihat kembali, menyembah. Kepala rumah ibadat menyembah dia. Dan wanita Kanaan yang non-Yahudi ini juga menyembah, saudara. Kemudian bagaimana dengan para murid? Saudara, ternyata murid-muridnya, para rasul dan yang lainnya, ternyata itu menyembah belakangan. Lebih dulu orang-orang tadi yang notabene bukan rasul atau murid utamanya, saudara. Ya, misalnya ketika Tuhan Yesus sesudah kebangkitan, jadi pasca Tuhan Yesus bangkit, itu ada murid-murid, tapi murid perempuan. Ya. Para perempuan, murid Yesus yang sangat setia, mengikuti dia itu, sesudah kebangkitan,
Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, ya. Mereka ketemu Tuhan dan mereka para perempuan itu sujud menyembahnya. Saudara, itu bisa Anda baca dalam Matius pasal 28 ayat 9, ya. Silakan Anda baca nanti. Dan kemudian saya akan tunjukkan juga satu ayat lagi, ya saudara, semasa Tuhan Yesus di bumi waktu itu, saudara, artinya yang tercatat dalam Alkitab, yaitu penyembahan dari para muridnya semua murid yang menyaksikan kenaikannya. Jadi menjelang sesudah Tuhan Yesus naik ke atas ke surga, meninggalkan mereka baru menyembahnya. Itu para murid, para rasul, saudara. Ya, itulah faktanya. Ya. Sebelum para murid, para rasul menyembah dia, orang-orang lain sudah menyembah dia. Ya. Dan didahului juga oleh murid-murid yang perempuan. Ya. Mari kita buka Lukas pasal 24. Lukas pasal 24, ya saudara. Ayat 51 dan 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi terangkat ke surga. Semua murid yang waktu itu hadir menyaksikan, ya. Lalu saudara, ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ini semua murid, semua para rasul, ya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka pulang dengan sukacita karena sebelum Tuhan Yesus benar-benar meninggal mereka sedang dalam proses terangkat ke surga, naik ke surga, para murid menyembahnya. Dan akibat penyembahan itu merasakan sukacita yang besar. Kemudian dia pulang ke Yerusalem. Ya, saudara, jadi oleh orang lain yang Yahudi atau non-Yahudi, oleh para murid baik perempuan maupun laki-laki itu menyembah. Lah kalau sudah disembah, ngapain minta disembah? Jadi nggak perlu lagi meminta, nggak perlu lagi memohon-mohon untuk manusia menyembahnya, karena dia sudah menerima penyembahan itu. Bahkan saudara, dalam ketika Tuhan Yesus masih berusia di bawah 2 tahun, ya, jadi masih kecil, itu dia sudah disembah oleh orang lain, orang yang sangat jauh dari negeri timur, yaitu para Majus. Para Majus itu para bangsawan, para rohaniawan penting, saudara, dari timur, ya, datang jauh dengan dipandu oleh bintang, datang ke Yerusalem. Dia bertanya pada penduduk Yerusalem. Itu bisa dibaca di Matius pasal 2. Silakan nanti baca Matius pasal 2. Ya, datang ke Yerusalem, bertanya pada penduduk Yerusalem, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ya, kami datang dari timur untuk menyembahnya. Ya. Dan betul, ketika bintang yang memandu perjalanan mereka dari timur yang sangat jauh, yang pasti memerlukan waktu perjalanan yang cukup lama, saudara, itu tampak kembali memandu mereka. Kemudian memandu mereka ke tempat di mana Tuhan Yesus kecil yang masih berusia di bawah 2 tahun itu berada bersama Bunda Maria dan Yusuf, ayah dalam silsilah kemanusiaannya. Saudara, dia datang ke sana dan dia menyembahnya. Mereka para orang cerdik pandai, para orang terhormat bangsawan, itu datang jauh-jauh untuk menyembah, sujud menyembah, bahkan memberikan persembahannya. Ya, ada 3 persembahan yang terkenal, yaitu mereka mempersembahkan kemenyan, mur, dan emas sebagai bukti ketertundukan mereka, rasa hormat mereka, rasa sembah mereka kepada Tuhan Yesus kecil yang baru lahir itu, saudara. Jadi cukuplah, ya,
ketika dia masih hidup saja di muka bumi, maksudnya ketika masih melayani di muka bumi 3 tahun setengah itu, ya, sampai dia naik ke surga, itu sudah beberapa pihak yang menyembahnya. Jadi dia nggak perlu lagi minta untuk disembah, saudara. Ya, sudah disembah, ngapain minta disembah? Jadi nggak usah repot-repot, nggak usah pusing-pusing. Faktanya memang Tuhan Yesus tidak minta disembah. Tapi bukan hanya itu, saudara. Ya, bukan hanya itu. Dia tidak minta disembah karena sudah menerima penyembahan. Dan penyembahannya itu tidak hanya terjadi ketika dia masih ada di bumi sebelum dia naik ke surga, saudara. Setelah dia naik ke surga, ya, Roh Kudus turun, jemaat Yerusalem terbentuk, jemaat mula-mula. Ribuan jemaat yang percaya, jemaat awal yang percaya pada dia akibat khotbah dari Rasul Petrus itu, percaya menjadi warga jemaat mula-mula, jemaat awal kekristenan di kota Yerusalem. Mereka semuanya menyembah Yesus. Jadi Yesus naik surga, itu yang menyembah tidak berkurang, malah bertambah-tambah ribuan, ya, anggota jemaat mula-mula yang bertobat, percaya dan dibaptis, saudara. Kemudian berkembang kekristenan, jemaat yang lain muncul, misalnya jemaat Filipi, Efesus, Korintus, ya, Roma, ya, Tesalonika. Jemaat itu juga semuanya menyembah. Pokoknya yang percaya kepadanya, yang menjadi pengikutnya, yang menjadi Kristen, itu pasti menyembah dia. Seperti saya sekarang. Saya dulu bukan Kristen, tapi setelah saya percaya Yesus, saya menyembah dia sampai sekarang ini. Baik saya pribadi maupun dalam penyembahan berjamaah dengan jemaat yang saya layani. Ya. Setiap yang percaya kepadanya pasti menyembahnya. Penyembah pasif atau aktif. Tapi berbahagialah yang aktif. Saya termasuk yang aktif, ya. Karena saya seorang pendeta yang harus memberi contoh, memberi teladan kepada jemaat supaya mereka menjadi jemaat yang setia menyembah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tapi artinya apa? Sampai sekarang, ya, itu sangat banyak orang yang menyembah dia. Itu di Yerusalem, bukan hanya di Yerusalem, di Korintus, Roma, Efesus, Filipi, Kolose, ya. Tapi juga dalam kitab Wahyu itu ada jemaat-jemaat lain, ya. Smyrna, jemaat Efesus, jemaat Philadelphia, Laodikia, ya, Sardis, ya. Semuanya adalah anggota jemaat. Mereka itu pasti menyembah Tuhan Yesus, ya, dalam ritual berjamaah mereka maupun penyembahan pribadi mereka. Jadi ternyata yang menyembah Yesus makin hari, kian lama, kian bertambah-tambah. Bahkan hari ini, saudara, penyembah Tuhan Yesus itu menjadi penyembah terbesar sedunia. Ya. Karena orang Kristen itu yang percaya Tuhan Yesus dan menyembah dia, menjadi penyembahnya itu adalah pemeluk agama terbesar. Orang agama Kristen itu pemeluknya yang paling besar, ya, dibanding beberapa agama besar di dunia yang ada, ya. Agama Kristen pemeluknya, umatnya paling besar, artinya penyembahnya juga paling besar. Mereka semuanya sampai hari ini dan sampai seterusnya disembah selamanya, sampai di surga nanti. Di sana itu pasti kami terus menyembah dia selama-lamanya, ya, dalam kekekalan surgawi. Jadi nggak perlu deh ngapain meminta-minta kalau dia sudah mendapat penyembahan itu
dari manusia-manusia yang percaya kepadanya. Termasuk saya sangat bahagia bisa menyembah Dia. Bersama miliaran penyembah-penyembah Dia yang lain di seluruh muka bumi ini. Bahkan akan terus bertambah-tambah sampai ketika kami semuanya nanti akan diangkat ke surga, saudara, ya, oleh Tuhan Yesus yang kami sembah itu. Itulah alasan sederhana kenapa Tuhan Yesus tidak perlu meminta disembah, karena memang tidak perlu, karena sudah disembah. Ya. Ngapain meminta-minta? Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, saudara, ini harus diingat bahwa Tuhan Yesus tidak minta disembah karena Dia salah satu alasannya tidak ingin bersikap seperti iblis. Saudara, iblis itu minta disembah. Ya. Iblis itu minta disembah. Bahkan dia meminta pada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, ya, dia sudah dibaptis, dia dicobai oleh iblis. Dan pencobaan ketiga itu adalah iblis meminta dia untuk menyembahnya. Ini permintaan yang saya sebut sebagai permintaan yang paling kurang ajar. Ya. Tuhan Yesus kok disuruh atau diminta menyembah iblis, apalagi disertai dengan iming-iming, disertai dengan rayuan, disertai dengan kompensasi atau imbalan yang menggiurkan. Ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita buka Matius pasal 4. Matius pasal 4, saudara, ya. Ini ketika iblis meminta Tuhan Yesus untuk menyembahnya. Ayat 8 ya, dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dengan segala kemegahan kekayaannya yang ada di bumi ini, semua kerajaan. Dan dia berkata, iblis itu berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, semua kekayaan dunia ini, semua kerajaan di dunia ini. Janjinya iblis, ya, iming-imingnya iblis, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, saudara, iblislah yang meminta untuk disembah, tapi tentu saja Tuhan Yesus menolaknya mentah-mentah. Tentu saja Tuhan Yesus tidak mau menyembah iblis. Itu penyembahan yang sangat kurang ajar. Ya, maaf saya pakai istilah yang agak keras. Ya, tapi faktanya memang Tuhan Yesus menolak, bahkan mengusirnya. Nyahlah engkau iblis. Ya, ya, iblis meminta untuk disembah. Ya, dan Tuhan Yesus tidak mau bersifat seperti itu. Karena tanpa memintanya, sekali lagi, dia sudah menerima banyak penyembahan dan terus akan bertambah sampai selama-lamanya. Makin hari makin banyak penyembah-penyembah yang baru dan menjadi penyembah yang paling banyak dibanding penyembah-penyembah yang lainnya. Ya. Jadi nggak perlu lagi, saudara. Tuhan Yesus nggak perlu bersikap seperti iblis yang meminta-minta untuk disembah. Dan yang terakhir, saudara, dalam video saya kali ini, yang terakhir yang ini penting berkaitan kita, ya, faktanya Tuhan Yesus tidak pernah menolak atau melarang orang-orang yang menyembahnya, yang datang menyembahnya. Jadi murid-murid menyembahnya, orang non-Yahudi menyembahnya, orang Yahudi sendiri menyembahnya. Ya, itu ketika menyembahnya, Tuhan Yesus tidak pernah menolak, tidak pernah melarang. Artinya apa? Artinya dia menerima penyembahan itu. Artinya apa? Artinya penyembahan mereka itu, penyembahan kami semuanya ini, penyembahan yang benar, penyembahan sejati. Itu hanya diarahkan, dialamatkan, dinaikkan bagi Tuhan Yesus saja, saudara. Penyembahan yang terlarang, yang dilarang, itu penyembahan kepada iblis, saudara. Tapi penyembahan kepada Tuhan Yesus itu penyembahan yang benar,
penyembahan yang baik, penyembahan yang mulia, penyembahan yang mutlak harus diperlukan, dan penyembahan yang menimbulkan kebahagiaan seperti para murid ketika melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah mereka menyembah, mereka pulang ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Menyembah Yesus adalah kesukacitaan yang besar bagi mereka yang mau menyembahnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat, dan sebelum pamit saya mohon Anda berkenan untuk menekan tombol subscribe, like, dan share, dan silakan juga Anda berkomentar supaya kanal Bambang Suwarno Ministry ini bisa menjadi berkat yang lebih besar lagi kepada para pemirsa yang lainnya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus yang layak kita sembah, yang adalah sesembahan kita, memberkati kita semuanya sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin.